Welcome to Broker Podcast, ngobrolin kerja bareng orang HR. Oke, halo Sobat Hero, welcome back to Broker Podcast, tempatnya kamu cari informasi seputar pekerjaan. Nah, Broker Podcast kali ini barengan sama aku, Devina Clarissa, atau teman-teman bisa panggil aku Devina. Dan hari ini aku ditemenin sama narasumber yang ahli banget di bidangnya dan luar biasa, cantik pokoknya. Dan di episode kali ini kita akan membahas satu tema besar, yaitu sedih. 1000 kali apply CV, 1000 kali juga ditolak HRD. Nah, karena tema ini cukup luas ya, Sobat Hero, jadi kita bagi ke dalam 2 subtopik, dan subtopik yang pertama yang bakal kita bahas itu alasan sering di-ghosting HRD. Nah, di-ghosting nih, mungkin Sobat Hero di rumah sering dengar kata-kata di-ghosting gitu ya. Dan hari ini kita bakal bahas alasan kenapa para job seekers, para fresh graduate gitu ya, sering di-ghosting sama HRD, barengan sama Kak Yulfi Nurhilmi atau yang akrab disapa Kak Yulfi. Halo Kak Yulfi. Kak Yulfi. Jadi, ya halo Kak. Halo Jadi Dev. Kak Yulfi ini, iya. Apa kabar Kak? Baik ya Kak? Sehat, alhamdulillah. Kamu gimana? Baik juga. Kak Yulfi, gimana puasanya lancar hari ini Kak? Ini aku lagi nggak puasa tapi kebetulan. Oh, oke. Ya udah. Gak apa-apa, semangat juga ngejalaninnya ya. Iya dong. Sobat Hero, Kak Yulfi ini adalah seorang senior talent acquisition di Si Cepat Express. Betul begitu ya, Kak? Betul, sekarang aktif di Si Cepat Express. Oke, nah tanpa basa-basi lagi, supaya Sobat Hero juga bisa cepat tahu gitu ya informasi apa aja yang bakal kita sampaikan hari ini, aku mau tanya dulu nih Kak. Oke. Tema kita kan alasan sering di-ghosting HRD gitu. Sebagai seorang talent acquisition gitu ya, menurut Kak Yulfi, di-ghosting HRD itu apa sih Kak sebenarnya Kak? Oke, sebenarnya ini tema yang menarik ya. Yang emang mungkin ada orang yang tahu terkait dengan istilah ghosting, sama ada orang yang mungkin yang banyak juga yang nggak tahu. To be honest, kalau aku sendiri ya agak-agak familiar nih, karena emang ini kan apa ya, bisa dibilang erat banget nih kaitannya sama yang apa yang dikerjain sekarang gitu ya. Nah, kalau aku sendiri gitu ya, kalau ghosting itu artinya tuh dimana si recruiter memutuskan komunikasi secara sepihak tanpa peringatan atau tanpa memberikan informasi sebelumnya gitu, sampai akhirnya si pelamar nggak tahu dia sekarang di posisi yang kayak gimana, atau mungkin dia digantungkan lah ya, seperti itu gambarnya. Digantung ya Kak, sakit ya Kak digantung. Betul. Nah ini dia, mungkin banyak juga yang apa ya, punya pandangan yang beda-beda ya. Ada yang mungkin orang yang punya motivasinya besar, terus ngerasa kalau misalkan ya udah kalau digantung satu ya udah cari yang lain gitu. Tapi kan ada juga orang yang mungkin merasa kenapa ya, salahnya di mana ya, kayak gitu ya. Gambarnya seperti itu. Bener banget, bener. Kalau misal digantung tuh emang kitanya jadi bingung gitu. Ini sebenarnya kepastiannya itu gimana gitu ya Kak? Gitu. Dan iya, gimana Kak Yulfi? Iya, dan yang mungkin nggak banyak orang tahu juga, sebenarnya kalau di tahapan rekrutmen itu, kita tuh ada bisa melakukan konfirmasi ya, bagaimana kondisi atau mungkin bagaimana tahapan yang selanjutnya gitu. Setelah kalau si rekruter bilang, boleh konfirmasi kembali ke saya 1 minggu ke depan atau mungkin 2 minggu ke depannya gitu. Jadi biar tahu nih, sama-sama tahu gimana prosesnya ke depannya itu seperti apa, lanjutannya seperti apa, ada lanjut atau tidak gitu, dibandingkan dia ngerasa digantung atau mungkin dia butuh kepastiannya bagaimana gitu. Oke, aku baru tahu banget nih Sobat Hero, ternyata kita bisa konfirmasi gitu ya. Betul. Jadi kita harus aktif gitu ya Kak sebagai pelamar gitu ya Kak. Benar. Karena kalau mungkin dirimu tahu gitu ya Dev, atau mungkin yang teman-teman pendengar tahu juga, kalau misalkan di perusahaan itu, kita kan sebagai rekruter tuh punya banyak apa ya, banyak lowongan ya. Dan satu lowongan itu mungkin bisa dibilang ribuan orang gitu yang melamar di posisi tertentu. Jadi nggak hanya satu lowongan, terus ribuan pula yang ngelamar gitu. Jadi mungkin dari ribuan itu terproseslah mungkin contohnya let's say 10 orang gitu ya. Dari 10 orang itu yang lolos seleksi di interview mungkin ada beberapa, bisa 3 atau mungkin bisa 4. Nah, dari antara itu juga ya ada kemungkinan juga ada yang skip mungkin misalnya gitu.
Tapi kalau emang seandainya yang udah, seharusnya sih rekruter memberikan konfirmasi kembali ya. Rekruter Iya. atau talent acquisition memberikan konfirmasi kembali. Mungkin ada yang skip ya tadi aku bilang. Kalau emang di perusahaannya jalan employee brandingnya, biasanya Iya. sih dia nggak skip untuk memberikan konfirmasi bagaimana tahapan rekrutmennya gitu. Dev. Oke, wah komplit banget. Suka banget deh ngobrol sama Kak Yulvi ya. Tapi Kak, kalau Iya, misal gimana seorang tuh? HRD atau talent Mhm. acquisition gitu ya nge-ghosting para pelamar tuh ada penyebabnya nggak sih Kak? Mungkin Kak Oke. Yulvi bisa ngasih bocoran kenapa? Mungkin ada yang salah sama si pelamar atau gimana? Oke, sebenarnya kenapa alasan HRD atau talent acquisition atau mungkin recruiter ya, macam-macam ya sebutannya tergantung perusahaannya, itu Mm-mm. bisa nge-ghosting kandidat. Mungkin banyak ya alasannya ya. Kalau misalnya ditanya, tadi kan saya sempat singgung juga ya, karena bisa jadi banyak nih yang melamar, terus posisi yang dia pegang pun juga banyak. Nah, kalau misalkan dia spesialis apalagi, mungkin dia pegang puluhan puluhan dari posisi yang kosong gitu ya dia sendiri yang handle gitu itu juga jadi salah satu alasan bisa jadi salah satu alasannya Dev gitu Oh, oke. betul atau Penyebabnya mungkin banyak ada berarti ya Kak? banyak banget gitu atau mungkin ada eh, misalnya contoh dia udah sampai tahapan di user satu nih tapi ternyata user minta pembanding gitu jadi ini bagus sih kata usernya tapi saya mau ada pembandingnya dong gitu atau kasih saya 3 atau 5 misalkan gitu ya dia akan kasih 3 atau 5 terus dia lupa nih sama satu orang yang oke tadi itu gitu ada aja kemungkinan kayak gitu Oh, oke. betul. Mhm. Ada pesaing juga ya Kak berarti istilahnya. Benar ada orang yang mungkin bisa dibilang menurut user lebih oke nih dibandingkan yang pertama gitu atau si orang tersebut. Oke. Kalau Kak Yulvi sendiri pernah nge-ghosting Mhm. pelamar nggak Kak? Ada Kalau pengalaman mungkin? kalau pernah atau enggak mungkin ya bisa jadi pernah ya bisa jadi pernah karena yang tadi aku bilang Dev bisa jadi aku juga skip karena saking banyaknya apa Pelamar. kebutuhan dari perusahaanku saat itu atau mungkin saat yang sekarang gitu. Jadi ya ya lumayan ya apalagi sekarang kalau contohnya kalau di tempatku ini tuh sampai kalau sebulan tuh bisa sampai jangannya sebulan sehari itu bisa sampai 15 orang atau sampai 20-an sekian yang bisa masuk gitu. Oh, wow, banyak banget ya Kak. Banyak banget iya Hitungnya makanya hari. karena targetnya di tahun ini aja hampir 1.000 ya yang harus ke hire gitu. Oh, Dan dari berbagai macam posisi tentunya gitu. heeh. Sehingga ya kalau emang skip atau gimana, ya itu tuh harusnya bisa dibilang, tadi aku bilang ke kamu, mungkin bisa jadi gantian nih, kamu yang aktif tanyain gitu. Sekali, 2 kali itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau eh misalkan contoh dia udah 2 kali nggak dijawab juga, ya artinya mungkin tidak sesuai gitu. Ya, Biasanya kalau memang nggak lolos kalau gitu ya Kak. gitu. Biasanya kalau aku pribadi kalau dia nanya sekali, eh pasti aku balas di emailnya atau mungkin WhatsApp-nya gitu untuk Oh, konfirmasi lebih lanjut. oke. Sebenarnya di ghosting itu juga nggak salah ya Kak. Memang kan itu tugasnya seorang HRD gitu ya Kak. Dan apa ya? Bukan ghosting itu bukan tugasnya HRD juga sih anyway. Maksudnya situasinya memang memang ya gimana Terkadang ya? situasional, betul betul. Heeh. Mm. Terkadang Situasinya memang situasional ya. Jadi nggak em, seharusnya sih tidak dilakukan, cuman mungkin bisa jadi karena keskip atau mungkin saking banyaknya load kerjanya. Jadi untuk balesin email tuh nanti dulu deh karena emang mungkin hari itu harus 15 orang yang diinterview atau mungkin ya apa harus jadwalin beberapa orang gitu kayak gitu sih. Ya. Karena oke. user Berarti kalau di lapangan sendiri emang butuh cepet ya. Jadi mhm. kalau untuk pekerjaan-pekerjaan mungkin yang balas email gitu-gitu, barangkali kadang-kadang suka skip atau gimana. Apalagi kalau misalnya dia masuknya ke spam mungkin, atau ke junk, kayak gitu. Mm-mm. Berarti para sobat hero nggak usah underestimate dulu ya kalau di ghosting ya Kak. Belum tentu tuh artinya Betul. tolak. Bisa jadi Kalian, HRD-nya lagi capek gitu ya Kak. itu Oh, kemungkinan ya. Iya. kemungkinan Em, terkecil. iya, jadi jangan 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 apa ya, Putus nggak asa. perlu berkecil hati lah ya, betul. Kalau emang seandainya, kalau emang, ya kalau dulu sih zamannya aku pasti fresh graduate, kalau emang seandainya 3 hari nggak ada kabar, ya udah cari yang lain gitu. Dulu ya. Benar, harusnya kita coba terus gitu ya Kak. Benar. Nah karena tema besar kita ini kan bahas tentang CV ya Kak. Oh, Pernah gitu. nggak? Oke. Iya. em, Mm-mm. apakah
sebagai seorang talent acquisition gitu ya Kak, apakah kondisi CV pelamar itu mempengaruhi pelamar ini bakal di ghosting atau enggak gitu, pengaruh nggak ya Kak, kira-kira? Bisa dibilang seperti itu sih, Dev. Karena CV itu bisa dibilang kan apa ya? eh cara paling mudah lah ya kita baca riwayat dia, entah itu pendidikannya, entah itu pekerjaannya atau magangnya dan lain-lain gitu. Sehingga kalau dari CV-nya aja soal itu saya kurang mendukung atau mungkin kurang lengkap gitu ya, tidak kurang menjelaskan, nah itu ya akan skip, kita kita ya kita skip lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kita cari yang lebih oke dibandingkan yang tidak lengkap itu gitu. Iya, bisa kita nilai dari CV dulu gitu ya Kak, perkenalan Betul. awal gitu ya. Perkenalan awal benar sekali. Jadi First impression. selain dari CV, tentunya juga badan email ya. Jadi kadang-kadang tuh recruiter juga suka memberikan subjek atau dibilang subjeknya apa, nama atau apa kayak gitu. Karena itu salah satu bentuk ini orang tuh sebenarnya detail atau tidak sih gitu. Jadi kayak dari awal tuh kita juga suka kasih suggestion gitu kan di awal. Kalau mau melamar ini, subjeknya ini dengan posisinya ini, terus kasih underscore mungkin domisili atau underscore nama atau gimana gitu. Karena juga orang banyak yang nggak ikutin gitu. Jadi kalau emang seandainya kalian mau apply by email, pastikan sesuai sama subjek yang diminta, plus badan emailnya juga harus ada. CV-nya juga harus support gitu. Kadang-kadang ada yang CV-nya support, tapi nggak ada badan email. Sampai sekarang masih ada loh, Dev. Oh iya? Masih ada. Banyak. Oh, Banyak, to be honest, Sobat Hiro banyak. nih harus diperhatiin ya Sobat Hiro, kita harus detail karena HRD itu ngelihat sampai sedetail itu. Kita Sampai sedetail di-filter itu, dari betul. awal, iya. Karena kan kalau misalkan mungkin kamu tahu juga ya, Dev, atau mungkin panggilannya siapa ya? Sobat Hiro ya? Iya, Sobat Hiro, teman-teman. Oke, Sobat Hiro, teman-teman gitu, pada dengar, pada tahu. Kalau pasti kan karyawan potensial tuh sebenarnya banyak, calon karyawan potensial tuh sebenarnya banyak ya. Gimana si recruiter tuh harus pintar-pintar milih mana orang-orang yang benar-benar potensial dan sesuai dengan culture perusahaan gitu. Sehingga hal-hal yang sifatnya mendetail atau hal-hal sifatnya yang sesuai pun juga harus disinkronisasi lah gitu gambarannya. Biar semakin kita mudah juga untuk pilih orang yang sesuai sama lowongan tersebut gitu deh. Bener banget nih Sobat Hiro. Kalau misal Sobat Hiro udah memenuhi kualifikasi, Sobat Hiro juga harus tetap cari tahu nih apa aja yang diharapin sama HRD gitu ya Kak, supaya teknisnya tuh juga bener gitu, jadi bisa lolos tahap awal. Nah, selain CV, Kak Yulvi, menurut Kak Yulvi apa aja sih Kak yang perlu diperhatikan sama pelamar gitu supaya si pelamar ini nggak di ghosting sama HRD gitu? Selain CV tadi kan sebagai first impression, apakah ada lagi? Anyway, kalau ngomongin CV sebenarnya banyak sih, Dev. Yang common common problem lah ya, common yang sering banget jadi kesalahan di pelamar gitu. Iya. Mungkin saya kasih tahu beberapa hal ya terkait dengan CV tadi itu. Kayak poin-poin pentingnya adalah kalau emang dia sudah lulus S1, pastikan kalau nama fakultasnya benar, terus ada IP-nya kalau bisa gitu. Terus kalau emang dia sudah punya pengalaman kerja, entah itu magang, entah itu KKN atau apapun itu sebutannya, itu juga dicantumin apa yang sudah dia lakukan di sana gitu. Oke. Betul. Atau mungkin dia udah misalnya dia udah punya pengalaman kerja nih ya contohnya. Ini juga masih banyak orang yang salah. Misalkan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 pekerjaannya sebagai admin finance misalnya. Kadang-kadang orang juga nggak spesifik, Dev. Jadi cuma tulisan admin doang gitu misalnya. Terus PT-nya nggak ditulis atau mungkin gitu. Jadi atau nggak PT-nya singkatannya doang. Nah itu juga harus sesuaikan ya. Jangan sampai salah dan keliru gitu. Dan ya kalau untuk penulisan bebas ya, mau bahasa Inggris, bahasa Inggris tergantung sama posisi yang kamu lamar gitu. Kalau misalnya teman-teman melamarnya emang di posisi yang bisa dibilang butuh common English, berarti artinya sebaiknya CV-nya bahasa Inggris. Itu bisa disesuaikan sih ya gitu. Tapi yang pasti kalau emang sudah punya pengalaman kerja, pastikan kalau kalian menuliskan di CV itu kan riwayat ya. Jadi kan apa yang dikerjakan, paling nggak ada yang dituliskan gitu ya secara detail apa yang dikerjakan dan hasilnya mungkin apa gitu, mungkin menyelesaikan project apa dan lain-lain gitu sih. Oke, berarti ini ya Kak, job seekers tuh harus pintar-pintar memperkenalkan diri dalam sebuah CV gitu. Gimana caranya supaya HRD itu bisa kenal dia dalam satu lembar CV gitu ya Kak? Benar.
sama to be honest juga, kita biasanya kalau sebagai recruiter atau mungkin talent acquisition dan lain-lain gitu ya sebutannya, itu tuh kalau misalkan review CV nggak sampai, ya harusnya nggak nyampe 5 menit ya, Heeh. gitu. Jadi kalau seandainya ada, oke namanya Devina contoh, Devina umurnya sekian, tinggal di sini, oke kebetulan emang di sini domisilinya di sini sesuai, oke riwayat kerjanya di sini, oke telepon. Kalau misalnya oke telepon gitu. Kita butuh informasi lebih lanjut. Kadang-kadang macam-macam orang ya, macam-macam recruiter juga. Iya. Anyway, Dev, ada juga yang recruiter yang butuh konfirmasi dulu nih sebelum diundang. Gitu. Kalau saya pribadi, kalau undang karyawan biasanya ditelepon dulu. Kayak phone interview, pastikan kalau emang orang ini sesuai sama kualifikasi, setelah itu baru ada tahapan lanjutannya. Gitu sih. Jadi jangan gitu. Iya. Itu sebenarnya udah sempat juga saya share juga, aku share juga sih. Maksudnya sebaiknya kalau recruiter pun juga punya tahapan itu ya, phone interview gitu, biar pas lagi ketemu nggak jauh lah dari harapan kita gitu, dan kita juga nggak buang-buang waktu sebagai recruiter, dan si kandidat pun juga nggak buang-buang waktu datang ke kantor. Oke, jadi HRD juga udah ada bayangan gitu ya Kak, Benar. seperti apa yang bakal ditemuin nantinya gitu ya Kak. Betul. Ini mungkin udah beberapa kali dibahas sama Kak Yulfi ya barusan, tapi aku pengen perjelas lagi gitu. Jadi dalam penulisan sebuah CV, yang paling banyak ditemui sama Kak Yulfi ya, yang salah, yang fatal banget, yang keterlaluan salahnya itu biasanya apa sih Kak, yang kayak tadi common problemnya orang-orang lakuin gitu? Oke, kalau CV ya, kalau bicara tentang CV yang tadi aku sampaikan sih ke kamu Dev. Jadi kebanyakan orang tuh nggak menuliskan pengalaman kerjanya. Even itu magang ya, kalau emang sama dia emang fresh graduate, oke nggak apa-apa. Tapi kalau dia yang emang, masa iya sih dia fresh graduate nggak pernah ngapa-ngapain gitu, nggak pernah KKN atau nggak pernah magang gitu. Nah itu perlu dicantumkan. Jadi itu sering banget kejadian, ya orang oke nih fresh graduate, oke, terus pengalaman kerjanya nggak ada sama sekali, jadi dia nggak nyantumin sama sekali gitu. Ataupun gitu, ataupun kalau misalnya dia nyantumin pengalaman kerja nih ya, tapi nggak spesifik gitu, jadi cuma nulis admin tahun segini sampai tahun segini di sini, setelah itu jadi admin ini di sini sampai tahun segini sampai tahun segini di sini. Ya terus dia ngapain? Terus gimana soalnya gue tahu kalau misalnya lo ngapain gitu. Bener. Bener. Admin tuh Jadi admin apa juga nggak jelas gitu ya Kak? nggak jelas. Sedangkan kita juga butuh admin juga banyak. Entah itu admin mungkin admin di rekrutmen, admin talent acquisition. Ya emang sifatnya administratif. Tapi kan kadang-kadang kalau emang seandainya dia sudah punya pengalaman di departemen yang sama, itu akan jadi keunggulan dia ya, yang akan ajukan ke user gitu. Gitu sih. Benar-benar itu hal yang mungkin bisa dibilang kalau menurut orang sederhana ya, ya tapi itu sangat sangat penting sebenarnya di CV gitu. Terus atau enggak domisili, kadang-kadang contoh dia tinggalnya di Tangerang, tapi dicantuminnya di mana gitu. Jadi dia bilang saya punya 2 KTP. 2 KTP. Iya, ada juga. Jadi yang satu KTP-nya rumah orang tua, satu lagi kosannya dia gitu. Aduh, aku baru tahu Kak kalau ada 2 KTP Kak. Bisa ya Kak? Iya, jadi bisa dibilang kayak, bukan 2 KTP, 2 alamat. 2 alamat. Oke. Jadi dia bingung, ini domisiliku sebenarnya di mana gitu. Aku cocok-cocokin aja sama tempat kerjanya gitu kali ya Kak dia. Betul. Anyway, Dev, ini bisa di-pause sebentar nggak? Kalau di-pause nggak bisa sih Kak, tapi nanti bisa dipotong kok sama pihak. Oh gitu. Iya. Oke. Aku mau ambil minum sebentar, boleh ya? Oh iya, boleh. Ambil dulu aja Kak. Oke, udah Kak. Boleh minum dulu, udah diminum Kak. udah. Oke. Ini Sobat Hero, jadi tadi kita udah denger banyak banget ya masukan-masukan, info-info dari Kak Yulfi gitu, terutama tentang CV. Aku yakin banget Sobat Hero pasti dapat banyak insight gitu ya, supaya gimana, info tentang CV yang salah itu udah banyak banget. Pasti Sobat Hero juga
sering lihat gitu, sering dapat informasi dari webinar mungkin atau dari internet gitu. Dan kalau sudah tahu, boleh langsung dilakuin supaya Sobat Hero, para fresh graduate sama job seekers ini nggak di ghosting lagi sama HRD gitu. Karena sayang banget, aku yakin Sobat Hero pasti punya kualifikasi yang bagus gitu, tapi kalau teknisnya tidak dilakukan dengan baik gitu, tidak diindahkan gitu, sayang banget nanti bakal di ghosting sama HRD. Aku mau ngucapin terima kasih juga buat Kak Yulvi. Sama-sama. Yang udah ngasih kita informasi banyak banget. Aku sih dapat banyak insight ya. Meskipun aku udah beberapa kali mempelajari tentang gitu, tapi ternyata banyak loh orang-orang yang udah tahu kalau itu salah tapi tetap dilakuin gitu ya Kak. Benar. Oke, dan habis ini Sobat Hero bisa langsung lanjut aja ke episode 18 karena kita akan ada pembahasan yang lebih seru lagi barengan sama Kak Yulvi. Dan terima kasih juga buat Sobat Hero yang udah dengerin Broker Podcast episode 17 ini dari awal sampai akhir. Iya, thank you juga Kak. Nggak di skip, jangan dicepet-cepetin ya Sobat Hero supaya dapat pesannya itu utuh. Dan buat Sobat Hero yang pengen tahu seputar dunia aja, Broker Podcast ini bakal ada tiap minggu. Jadi stay tune di Instagram sama di YouTube-nya Ruang HR. Dan kalau Sobat Hero nggak mau ketinggalan ya informasi tentang magang, tentang dunia kerja, tentang lowongan, Sobat Hero bisa langsung follow kami di Instagram dan website Ruang HR. Gitu aja dari aku sama Kak Yulvi. Yes, thank you ya. Ya, terima kasih Sobat Hero. Keep healthy, stay tuned, and see you later. Terima kasih Kak Yulvi, terima kasih Sobat Hero. Thank you. Thank you. Ya, itu tadi episode 17 Kak. Abis ini kita, ini aku finish dulu, aku kirim link ulang. Nanti Kak Yulvi join lagi, kita masuk ke episode 18. Ya, itu yang tentang tebar jala itu ya Kak? Boleh. Oke, boleh. Ini aku finish dulu ya Kak. Ya, thank you Kak Yulvi.